Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebesar 13,2 triliun kepada negara. Uang tersebut merupakan pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunnya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Penyerahan uang sebesar 13,2 triliun rupiah itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan 1 tahun pemerintahannya. Tumpukan uang yang dibungkus rapi menggunakan plastik yang diperlihatkan oleh Kejaksaan Agung baru sebagian kecil dari total uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang sudah diterima Kejagung sebesar 13,255 triliun yang akan diserahkan ke negara. Penyerahan secara simbolis uang belasan triliun rupiah tersebut dilakukan Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kejagung pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan terkait hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor ekspor CPO. Ia menegaskan bahwa perkara ini melibatkan sejumlah korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group dengan total kerugian perekonomian negara mencapai 17 triliun rupiah. Lebih lanjut, Jaksa Agung memaparkan bahwa masih terdapat selisih sekitar 4,4 triliun yang akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan. Jaksa Agung pun menegaskan bahwa langkah Kejagung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun, kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta kepada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berkepanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak kami kembalikan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama semua jajaran, terutama kejaksaan, yang telah gigih bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Menurut Prabowo, uang sitaan senilai 13,255 triliun tersebut setara dengan biaya membangun dan merenovasi 8.000 unit sekolah atau membangun desa nelayan yang bisa mengangkat kehidupan 5 juta orang Indonesia. Pengembalian uang sitaan ini, lanjut Presiden, baru berasal dari satu sektor saja, yaitu CPO. Pemerintah mensinyalir kegiatan ilegal juga terjadi di sektor pertambangan yang nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung lain. Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin 4 triliun kalau tidak ratusan triliun. Julius Wartu dan Ketus Madias melaporkan.